Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Topik hari ini adalah terkait dengan PKS lirik Prabowo untuk diusung jadi capres di 2024. Ini cukup menarik sekali pembahasan-pembahasan atau tema-tema seperti ini. Karena apa? Karena pada hakikatnya kalau melihat pada survei-survei, Prabowo tidak ingin berkoalisi dengan Anies Baswedan. Tapi PKS sangat ngotot sekali bagaimana caranya agar Anies bisa bergandeng dengan Prabowo Subianto. Mari kita baca komentar-komentar para netizen yang pro dan kontra terhadap bergandengan antara Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto. Ada dari Antohut, kita lihat aja nanti mau kemana, toh masih wacana, kalau beneran ya udah selamat tinggal PKS. Serius enggak PKS mengusung Prabowo? Jangan sampai cuma acting. Kalau banget waktu teriak Anies presiden kayaknya abis minum bir, ya kok sekarang beda jadi Prabowo. Melirik doang berarti pakai mata sebelah. DPKS tidak ada orang yang pinter. Kok nyari keluar? Biasanya di TV ngomongnya pinter-pinter. Kenapa PKS setiap pilpres nggak berani melirik PDIP? Kan aneh. Ambil dong dari partainya sendiri dan nebeng aja sampai partai lain. Siapkan podium cadangan Om. Barangkali waktu podiumnya digebrak jebol kan ada cadangan. Jangan mau, akan jadi rekor kekalahan yang ketiga kalinya. Jadi begini analisisnya bahwa memang PKS belum fix atau belum memastikan bahwa Anies itu adalah didukung oleh PKS itu sendiri. Jangan-jangan pada hakikatnya kalau memang Anies tidak dicalonkan oleh PKS, ini adalah kesalahan besar dan bahkan ini adalah kesempatan bagi PKS untuk menjadi penguasa. Ada yang mengatakan bahwa pengamat mengatakan bahwa ketika PKS menguasa maka ada oligarki yang menjadi tumbuh subur di demokrasi kita. Tetapi pada hakikatnya adalah bahwa hal seperti ini adalah siapapun yang berkuasa pasti ada oligarki itu. Mari kita lanjutkan komentar para netizen. Nanti dikhianatin lagi. PKS partai yang bijak dalam memilih pemimpin mengedepankan rakyat. Pak Anies dong. Yang jelas punya pengalaman nyapres minimal 3 kali. Selain ada pertanyaan gimana mau capres, Gerindra jelas capresnya Prabowo, yang punya partai PDIP pasti ada capresnya Puan. KEB ada capresnya Hartarto, PKB Caimin capresnya, Demokrat AHY capresnya. Mungkinkah Nasdem dan PKS memajukan Anies? Suara kurang, tidak cukup. Pemimpin yang biasa-biasa saja memberitahu, pemimpin yang baik menjelaskan, pemimpin yang unggul mendemonstrasikan, pemimpin yang hebat menginspirasi. Kriteria itu cuma ada pada sosok gubernur terbaik, yaitu Bapak Haji Ganjar Pranowo. Religius, tegas, cerdas. Dan juga saya tidak akan memilih Prabowo, jangan lupa. Waktu ya memang begini ya, orang-orang yang sangat kecewa terhadap Prabowo waktu Ustadz Abdul Somad memberikan statement bahwa Ustadz Abdul Somad mendukung Prabowo Subianto dan bahkan berbisik-bisik Prabowo akan menjadi presiden. Tapi tahu-taunya kalah begitu. Ini adalah politik. Bahkan banyak yang yang mendukung Anies Baswedan harus bergandengan dengan AHY, bergandengan dengan Prabowo, bergandengan dengan PKB agar Anies itu bisa dicalonkan menjadi presiden. Tetapi kalau Anies dengan Nasdem itu sudah masih belum cukup pada presidensial threshold 20%. Harus ada 3 partai setidaknya itu. Ya kalau AHY gabung dengan Anies bisa jadi dia mencalonkan diri sebagai presiden, tapi belum tentu dia terpilih menjadi presiden. Kira-kira seperti itu. Mari kita baca.
Sepak terjang Prabowo mumpuni turun gelanggang Rawani. Kalau Pak Prabowo masih mau sungguh terlalu jatuh di jurang yang sama. Di sini baru sudah mulai kelihatan. Setelah PKS pilih Prabowo, maka dengan sandrinya Nasdem akan haluan ke Ganjar atau Andika. Hari ini masih pilih itu lagi capresnya. Emang tidak ada lagi calon yang lain. Ada apa Anies dan Ridwan Kamil? Kalau PKS dan partai yang lain pilih Anies atau RK, potensi menangnya. Tadinya mau nyalon Wan Abud, berhubung setoran Wan Abud masih kurang karena di 4 Kepling di Formula E, Tamiya ya kembali deh jilat pantat Om. Anies rasanya bagus juga, apalagi kinerja Prabowo sejak jadi Menhan, pertahanan negara mulai dimodernisasi. Malahan peringkat 15 terkuat di Indonesia. Untuk kemaslahatan bangsa ini banyak yang mendukung, apalagi survei yang selalu masuk 3 besar. Prabowo sama saja dengan 3 periode, emang mau? Masih percaya dengan partai korupsi sapi, dukungannya mancal-mancal. Sekedar pengingat saja, kita tidak lupa dengan tragedi kala Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019 yang penuh dengan intimidasi intoleran pada politik identitas. Kita sebagai rakyat Indonesia yang waras wajib mengingatkan Pilkada 2017 dan Pilpres 2019 yang penuh dengan intimidasi dari kaum radikal intoleran yang memakai ayat, mayat, agama, suku, sara. Cukup kejadian itu ada di Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019 saja. Jangan sampai terjadi di 2024. Banyak capres, banyak pilihan, mereka pantas untuk dipilih. Ada Andika, ada Anies Baswedan, Puan, Prabowo, Ganjar, dan Ridwan Kamil. Semuanya nama tersebut tokoh yang istimewa pantas jadi capres 2024. Tapi untuk jadi presiden Indonesia, rakyat menentukan, dan percayalah, siapapun yang terpilih itu sudah ketentuan takdir Tuhan. Jangan pernah ingkar dan mendemo Tuhan. Kita punya hak memilih dan dipilih. Mari saling menghormati pilihan masing-masing. Siapapun dan di antara mereka yang terpenting bagi saya sendiri bukan dari kelompok yang hobi menjual ayat, mayat, dan didukung kaum radikal. Ini kritikan besar kepada siapapun yang menjadi calon presiden pasti menggunakan yang namanya politik identitas. Siapapun itu, tidak lepas dari itu. Karena tujuan mereka adalah menang. Tujuan mereka adalah menang dan tujuan mereka adalah menang. Apapun yang dilakukan, yang penting dia menang. Namanya demokrasi dan juga ini adalah namanya demokrasi yang gagal. Jadi artinya bahwa tidak hanya pemilihan presiden, tidak hanya pemilihan bupati, gubernur, semuanya memakai politik identitas. Dan bahkan dari beberapa sejarah-sejarah yang saya amati bahwa banyak menggunakan politik identitas dan bahkan kampanye-kampanye hitam mulai dilakukan, saling menjelekkan, saling tidak harmonis satu partai. Inilah merupakan kegagalan-kegagalan demokrasi bagi kita. Mari baca bagaimana berita yang sesungguhnya. Ini PKS lirik Prabowo untuk diusung lagi jadi capres di 2024. PKS melirik Ketua Umum Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi capres yang diusung pilkada pada Pilpres 2024. Prabowo dinilai punya sepak terjang yang mumpuni. Turut menjawab terkait pertanyaan peluang diusungnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi bakal capres PKS. Abu mengatakan semua nama bakal capres yang beredar masuk di radar PKS. Abu mengatakan sejumlah nama bakal capres itu akan ditentukan oleh Majelis Syuro PKS Rapimnas 2022 yang digelar sejak kemarin hingga hari ini. Menurutnya hanya mempersiapkan kriteria bakal capres. Jadi itu komentar-komentar para netizen ya. Ada yang mendukung Pak Anies dan ada yang tidak mendukung Pak Anies. Dan jelas bahwa Pak Anies akan maju presiden entah dari didukung oleh Nasdem atau PKS, ini masih belum fix, masih abu-abu. Karena semua partai ingin aman di posisi itu karena apa? Karena ingin dirinya tidak akan
ditinggal oleh partai-partai lain. Maka disinilah yang kemudian saya percaya bahwa demokrasi kita ini adalah demokrasi yang cerdas, demokrasi yang rasional. Kita memberikan hak kita kepada siapapun yang ia inginkan. Sebagai rakyat kita harus menentukan siapa yang diinginkan. Ada Anies Baswedan, ada Prabowo Subianto, ada Puan, ada Ganjar, dan ada Pak Andika, ada Muhaimin, ada sejumlah tokoh-tokoh yang lain. Terserah pada pilihan Anda. Tapi yang penting ingat, siapapun orangnya, yang penting memberikan kontribusi besar terhadap rakyat Indonesia. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua.